Mari kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membuka dengan diskusi dengan Bang Effendi Simbolon, dengan Pak Teguh Reza Shah. Sekarang kita akan mendengar bagaimana pernyataan dari Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan juga Menlu Retno Marsudi yang menegaskan dan membantah adanya keterlibatan maklar politik dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama. Berikut adalah petikannya. Dengan adanya berita yang menggambarkan seolah-olah kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Amerika dipersiapkan atau diatur oleh lobbyis. Saya ingin menegaskan bahwa semua persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat dilakukan secara formal atau official dan Kemlu mengkoordinir persiapan kunjungan bekerjasama dengan kementerian dan kunjungan Presiden itu adalah atas undangan Presiden Obama bulan November ya di Beijing. Kemudian ditindaklanjutin dengan langkah-langkah berikutnya sampai beliau kemudian berkunjung bulan kemarin. Ya nggak ada lah, masa negara Indonesia mesti dibrokerin orang Singapura, yang bener aja. Emang kita nih negara ini nggak ada punya kebanggaan lagi. Enggak lah, enggak ada. Indonesia itu punya harga diri yang tinggi. Nah, bahwasannya ini soal lain sekarang. Ada di Amerika sistem politiknya itu ada lobbyis itu sudah menjadi hal yang umum di sana. Sampai di sana program S2 lobbyis juga ada. Jadi itu soal lain. Nah, apa lobbyis-lobbyis yang dikerjain? Misalnya ada kepentingan negara itu mengenai perdagangan, mengenai lingkungan, mengenai macam-macam. Nah. Oke, kita lanjutkan lagi. Silakan Anda berikan komentar di iNewsTVMobile.com kalau punya pertanyaan, punya komentar soal isu ini ya. Nah, Bang Effendi Simbolon tadi kan Anda jelaskan bahwa memang di sana lazim, betul memang di sana praktik lobis itu lazim. Ada isu apa misalnya soal healthcare-nya Obama gitu ya, dia pengen tembus di Kongres ya. Pakailah para pelobi itu. Tapi dalam konteks negara rasanya ada benarnya juga yang dibilang sama Menko Polhukam bahwa kita kan punya harga diri. Kita juga punya posisi tawar nggak sih? Nah, saya jadi malah nanya, kita punya posisi tawar nggak sih dengan Amerika menurut Bang Effendi? Ya, ini kan sekali lagi bukan diartikan bahwa maklar atau calo atau apapun disebut di situ ya, bahwa seolah-olah kita tidak berdaulat untuk melakukan deal-deal atau negosiasi tentang adanya courtesy atau visit begitu ya. Itu tidak. Tetapi bahwa peran-peran para lobbyis ini memang iya gitu. Tidak dipungkiri itu. Jadi saya kira pemerintah tidak perlu harus defensif begitu, muatan tidak memang ada, memang iya begitu. Buktinya ya rangernya mereka juga kok. Berapa sih kemampuan Kementerian Luar Negeri, Deplu kita atau kedutaan kita di sana? Apa sih yang bisa dilakukan? Ini kesannya, ini serius. Kalau teman-teman diplomat dengar kesannya diragukan loh kemampuannya. Bukan soal diragukan, memang iya kok. Itu negara Amerika itu besar-besarnya dibandingkan Indonesia. Kita lihat aja dengan posisi tawar kita yang sekarang dengan katakanlah bantuan, kita sebut saja bantuan ya atau asisten dari konsultan itu ya, jadi bukan sebagai maklar atau sebagai broker ya, karena itu kan negatif sekali kesannya ya. Nah, pun kita melihat posisi kunjungannya hanya walking visit kok. Bukan state visit. Bukan state visit, ya jadi hanya 1 jam, 1,5 jam. Coba bandingkan kalau Obama yang datang ke Indonesia, seluruh Indonesia ini gemuruh. Ya Halim itu harus off itu mungkin di sana sampai Washington Post aja salah posting foto, jadi salah caption. Jadi nyebut apa Menteri Pertahanan sebutnya Presiden Jokowi gitu kan? Ya, itu, artinya kita juga harus sadar juga. Jadi jangan kemudian kita betul kesetaraan negara yang sama-sama berdaulat, tetapi posisi geopolitiknya dalam posisi di antar negara saya kira beda lah. Kita jangan kemudian menafikan posisi itu loh. Kita kan tadi bicara soal harga diri bangsa dan tadi kan disebutkan bahwa Kemlu kita punya kemampuan, tapi tadi Bang Effendi bilang bahwa kita belum punya kesetaraan betul-betul dengan posisi tawar yang setara dengan Amerika. Begitu nggak Pak Reza Shah?
perspektif ya. Bang Effendi punya perspektif dari parlemen. Kalau saya lihat Kemlu kita termasuk kementerian teknis yang terbaik di Indonesia. Tanggapan saya sebagai peneliti ya. Saya lihat dari proses rekrutmen, itu benar-benar pakai standar ISO. Kemudian proses penjenjangan karir dari sekdilu dasar, tengah, dan akhir. Bahkan untuk mendapat job sebagai duta besar, mereka harus presentasi di DPR antara lain. Jadi cara kita memandang Amerika itu termasuk kedutaan besar yang D1, yang kita sangat-sangat serius hadapi. Karena kepentingan jangka panjang kita besar, kemudian interaksi kita dengan Amerika Serikat sangat besar di level Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan global. Dan hubungan kita dengan Amerika Serikat komplementer, misalnya APEC, kemudian ASEAN Regional Forum, AS di situ. Semua itu nggak akan jalan kalau nggak ada Indonesia. Cuman masalahnya bisa nggak kita menempatkan diri setara dengan Amerika Serikat? Ini yang sensitif. Menurut Anda sudah setara atau belum? Secara hukum internasional setara, Iya, tapi dalam secara kapabilitas praktiknya? dia lebih tinggi tentu saja. Oke. Dia negara dikuasa. Dalam kunjungan kali ini yang tadi disampaikan oleh Bang Effendi, tidak berupa state visit, Anda juga memberikan catatan khusus nggak soal ini? Misalnya dibandingkan dengan presiden-presiden kita sebelumnya. Betul. Kerasa bahwa ini adalah kunjungan yang pertama dari Pak Jokowi. Anda kelihatan hati-hati banget nih ngomongnya nih. Ya. Soalnya calon dubes deh. Ya dubes harus do best kan. Harus Atau kerja calon sebaik Menlu mungkin. mungkin. No. Kita profesional, saya PNS. Tentunya kita punya agenda. Kalau kita lihat statementnya Ibu Menlu, udah ada 5 pertemuan teknis tingkat Menlu, dan kemudian ada beberapa pertemuan teknis tingkat dalam negeri Indonesia. Jadi kita datang ke sana dengan full power. Ya cuman masalahnya Presiden Jokowi punya masalah kan. Masalahnya adalah antara lain asap. Sehingga kunjungan beliau ke Silicon Valley tidak full. Kemudian kontrak-kontrak yang kita rencanakan nggak full. Kemudian, Tapi soal pertemuan sama Presiden Obama sendiri yang tadi sebut bahwa Ya. ada inspeksi yang dalam posisi sebaliknya kalau resiprokal nih, Obama yang kesini pasti yang dibilang Bang Effendi tadi gemuruhnya luar biasa di mana-mana. Oh ya, sampai supir kendaraannya semuanya diboyong dari Indonesia, dari Amerika. Ya. Dalam posisi ini Itu memang udah kita harus sadar lah bahwa kita juga jangan kadang-kadang kita ini kegeeran begitu ya, merasa besar sekali, enggak juga lah. Posisi tawar kita begitu aja kok. tapi gini loh, Ya, kalau jadi dibandingkan sama artinya pemerintahan itu- sebelumnya misalnya, berarti kan sebetulnya Presiden Jokowi nggak lebih buruk, gitu nggak menurut Abang? Saya juga tidak mengatakan begitu, tapi maksud saya itu fungsi peran dari tim lobis firm atau lobis agent begitu tuh hal yang jamak aja. Nggak usah kemudian juga Menlu kemudian kebakaran jenggot begitu, nggak ada ini, udahlah. Ini baru yang formal loh, belum yang informal, yang bagaimana memuluskan posisi H- seminggu, H-2 minggu keberangkatannya. Karena kami juga di Komisi 1 sangat mewanti-wanti ketika ada perencanaan berangkat 25, 26 sampai 28 itu bahwa isu Papua Merdeka masih kencang. Kemudian masalah Freeport juga, ya kan? Masalah kedekatan poros Jakarta Beijing, ya. Kemudian masalah kita kedekatan dengan pertahanan dengan Rusia, belum Laut Cina Selatan posisi kita di mana. Itu bukannya hal yang isu yang di luar sana, memang disampaikan oleh mereka adanya keberatan itu. Jadi sebelum berangkat juga itu posisi tawar kita memang sangat lemah. Jadi tidak hanya yang sekarang terungkap, saya kira biasa-biasa saja lah. Negara memang perlu kok melakukan berbagai cara. Kita mengirim juga tim untuk bagaimana menetralisir tim Beni Wenda CS yang akan melakukan demo di Blair House itu. Itu kan betapa sulitnya posisi tawar presiden kalau misalnya gaya belusukannya kemudian dihadapkan dengan demonstran yang di pagar Blair House itu. Itu kan bisa saja nanti reaksi presiden yang memang niatannya baik, tapi bisa diartikan lain. Bahwa itu ada pengakuan kepada gerakan OPM yang sudah mendunia ya. Jadi kita di Komisi 1 memang sudah wanti-wanti itu. Baik ke Kepala BIN, ke Menhan, ke Menlu,
ke Panglima TNI, semua yang berkaitan langsung tidak langsung dengan keberangkatan beliau. Nah, jadi setelah ini akan ada Tetapi ini saya lihat mungkin ini dalam kaitan kepentingan untuk bisnis ya. Karena kan sejalan dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden ini juga kan setelah ada official meeting dengan Presiden Obama dan juga para menteri dan wakil presidennya, itu dilanjutkan dengan pertemuan dengan forum bisnis. dari tadi Anda menyebutkan bahwa posisi tawar kita itu nggak sebegitu bagusnya, malah Anda sebutkan juga lemah. Poin-poin apa aja menurut Anda sebetulnya? Ya misalnya kita digiring ke emisi karbon untuk pertemuan Paris di Desember nanti. Itu kan alih-alih dia berempati hanya memberikan 2,7 juta dolar untuk memadamkan, saya kira 1.000 hektar juga nggak cukup uang 2,7. Kita perlu kan doa ke Tuhan, akhirnya dikasih hujan kan. Alih-alih 2,7 tapi dia menuntut kita agar kamu komit untuk menurunkan emisi karbon ke 29%. Bagaimana mungkin kita? Sama kayak Norwegia memberikan 1 miliar dolar ke kita untuk kamu stop supply pulp and paper ke negara kami. Ini kan persaingan bisnis, persaingan trading. Jadi saya kira biarlah Itu ini. satu soal emisi karbon. Yang kedua? Apa? Itu satu soal emisi karbon yang dianggap lemah kita. Yang kedua? Ya, yang kedua PPP. mungkin posisi pertahanan kita. Oke. Ya, kita peran langsung di Laut Cina Selatan. Ini juga kan harus terbuka. Kemudian saya juga tidak tahu kenapa kemudian Presiden menyampaikan niat untuk masuk menjadi anggota Trans-Pacific Partnership ya. Ini ada apa begitu? Ini apakah? Tapi banyak yang menganggap itu adalah poin yang bagus sebetulnya. Kita lanjutkan nanti. Saya minta tolong Pak Reza untuk jelasin terutama soal TPP karena kan mantan Presiden SBY juga ngasih komentar juga soal ini di antaranya. Sesaat lagi.